ini saya ingin membuka tahun ini dengan sebuah pembahasan mengenai Harmagedon. Harmagedon itu adalah sebuah kata yang muncul di dalam Wahyu 16 ayat 16. Wahyu 16 ayat 16 menulis seperti ini, lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani. Perhatikan baik-baik. Dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Jadi sekali lagi, lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Konteks dari pembicaraan ini bisa kita jumpai di dalam Wahyu pasal 16 ayat 12 sampai dengan ayat yang 15. Di sana dikatakan, dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai kata. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari yang besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Kemudian ada semacam selingan, lihatlah aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Nah, sesudah itu baru kita ketemu ayat ini. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Jadi kalau kita membaca wahyu ini secara harafiah atau secara literal, jadi Harmagedon ini terkait dengan sebuah tempat di mana ada peperangan yang maha dahsyat itu. Ada peperangan yang maha dahsyat di mana dikatakan itu loh. Jadi kalau kita baca hal ini secara literal. Nah, namun pertanyaan yang ingin kita ajukan bersama-sama pada malam ini adalah apakah kitab ini harus difahami secara literal? Apakah pada akhir zaman nanti akan ada sebuah peperangan yang luar biasa besar di antara katakanlah bangsa-bangsa melawan sebuah bangsa kecil yang disebut dengan Israel. Nah, itu nanti akan kita lihat bersama-sama. Namun sebelum itu, saya ingin Anda melihat beberapa hal, yaitu mengenai Harmagedon itu sendiri. Bagaimana budaya masa kini? Bagaimana budaya masa kini memahami kata Harmagedon ini? Kalau kita lihat, sebenarnya kata Harmagedon ini kalau kalangan orang-orang yang tidak terlalu akrab dengan pembacaan kitab suci, namun akrab dengan film-film Hollywood, mungkin mereka memahami Harmagedon ini sebagai judul sebuah film yang diperankan oleh Bruce Willis yang pernah muncul sekitar 15 tahun atau 17 tahun yang lalu. Sebuah film yang mengisahkan bagaimana bumi sedang terancam hancur oleh karena adanya asteroid yang berukuran raksasa yang siap untuk menghancurkan bumi, dan untuk mencegah supaya asteroid tersebut tidak menghancurkan bumi, maka akhirnya diutus orang-orang untuk membawa alat-alat khusus untuk membawa nuklir untuk menghancurkan asteroid tersebut. Dan misi ini dipimpin oleh Bruce Willis. Nama daripada pesawat yang ditumpangi oleh istilahnya dalam tanda kutip juru selamat dunia ini adalah Messiah namanya. Messiah itu artinya ya Mesias. Mesias yang mungkin kalau dipahami secara istilahnya secara bahasa awam sehari-hari, Mesias itu bisa dipahami sebagai juru selamat. Nah, ini yang kita lihat di dalam budaya kontemporer, yaitu jadi seperti ada ada semacam bencana yang sedang mengancam dunia, dan kemudian ada orang-orang yang diutus untuk menuntaskan, untuk mencegah bumi dari kehancuran. Nah, itu dalam budaya kontemporer. Nah, sekarang kita ingin melihat Harmagedon di dalam pemahaman kebanyakan gereja-gereja Injili atau Pentakosta yang berakar dari Amerika Serikat. Jadi kebanyakan gereja-gereja Injili di mana di dalamnya itu ada macam-macam lah. Ada gereja Baptis Injili, ada gereja-gereja seperti Gereja Sidang Jemaat Allah yang punya warna Pentakosta Injili. Nah, biasanya di dalam pemahaman kebanyakan gereja-gereja Injili atau Pentakosta yang berakar dari Amerika Serikat, itu Harmagedon itu difahami seperti ini.
Armageddon itu difahami sebagai suatu tempat. Ini adalah sebuah tempat yang namanya Megiddo. Jadi kalau saudara sempat atau diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengunjungi Israel, ya nanti ada biasanya Anda akan diantar pada sebuah tempat yang namanya Megiddo. Ini Megiddo. Jadi Megiddo itu seperti tanah datar ya, tanah datar. Dan dipercaya bahwa akan ada suatu peperangan yang besar yang akan terjadi di sini. Katanya bahwa seluruh bangsa akan istilahnya dalam bahasa Jawa itu tumpuk belek, ya, berkumpul jadi satu di tempat ini dan akan terjadi peperangan yang besar, peperangan yang maha dahsyat, yang pada akhirnya nanti akan diakhiri dengan kekalahan dari Antikristus dan teman-temannya, Antikristus dan semua pengikutnya, Antikristus dan semua pendukungnya, dan semua sekunya. Itu peperangan yang luar biasa itu biasanya difahami itu ada beberapa yang mengatakan inilah yang disebut dengan perang dunia ketiga atau yang semacam itulah, pokoknya peperangan yang luar biasa besar. Nah, di dalam yang menarik adalah kata Armageddon itu juga muncul di dalam kasana literatur Muslim, kasana literatur Islam, ya. Yang menarik ya. Jadi Armageddon bukan hanya dijumpai di dalam literatur Kristen seperti Alkitab, tetapi di dalam literatur Islam pun ada kata Armageddon. Jadi Armageddon juga difahami oleh rekan-rekan kita yang berasal dari tradisi Muslim sebagai peristiwa besar di akhir zaman, yaitu perang dunia terbesar yang dimulai dari kota Megiddo. Kota Megiddo tadi di Israel. Ya, di kawasan pegunungan Samaria. Nah, itu loh. Dan dikatakan Nabi Muhammad menyebut peperangan akhir zaman ini dengan istilah Al-Malhama Al-Kubro, yaitu suatu huru-hara besar yang belum pernah ada tandingannya, yang merupakan arena penampakan kuasa Allah untuk membungkam kesombongan orang-orang kafir. Nah, dalam literatur Muslim, Armageddon itu difahami seperti itu. Nah, pada episode akhir zaman nanti, dikatakan Isa, putra Maryam, itu akan turun untuk menghakimi orang Yahudi atau Israel, yaitu orang-orang Yahudi keturunan Samiri. Samiri yang adalah si penyembah sapi. Mungkin yang dimaksud di sini adalah peristiwa yang terkait dengan lembu emas itu, serta semua pendukungnya dalam hal ini adalah orang-orang Rom atau Romawi. Mereka bersama-sama pendukungnya, orang-orang Rom, orang-orang Yahudi, itu akan dikumpulkan di Gunung Megiddo dalam istilah literatur mereka. Dan disinilah Dajjal istilahnya. Dajjal, kalau dalam tradisi Kristen itu ada istilah antikris. Kalau dalam istilah Islam ada istilah Dajjal. Dajjal si pendusta besar yang berperan dalam terwujudnya pertempuran akhir zaman, berperan penting dalam terwujudnya pertempuran akhir zaman itu. Nah, di tengah-tengah pertempuran itu Allah mengirimkan hantaman yang keras dalam bahasa sana disebut dengan istilah Al-Batsyah Al-Kubro, yang menghantam tepat bala tentara Rom dan Israel sehingga mereka terbunuh dengan hebatnya. Puncak dari pertempuran itu adalah Allah menurunkan Isa, putra Maryam atau Yesus kalau dalam tradisi Kristen, untuk membunuh Dajjal dan pengikutnya. Nah, ini adalah pemahaman Armageddon dalam budaya populer, pemahaman Armageddon dalam tradisi Kristen ini Pentakosta Injili, dan juga pemahaman Armageddon dalam tradisi yang dijumpai dalam literatur Muslim. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita seharusnya memahami kata Armageddon itu sendiri. Nah, mungkin pemahaman yang saya miliki agak berbeda jauh dengan pemahaman literal atau pemahaman harafiah atau pemahaman populer yang mungkin banyak dipegang oleh banyak orang dewasa ini. Ya, jadi saya ingin memulai dengan hal seperti ini. Armageddon itu adalah sebuah istilah di dalam bahasa Ibrani. Jadi kalau kita mau memisahkan Armageddon menjadi dua kata, har itu artinya gunung, Magedon itu Magedon ini kemungkinan besar seperti yang ditulis di dalam banyak buku-buku tafsiran kitab Wahyu, Magedon mungkin menunjuk kepada Megiddo, yaitu sebuah tempat di Israel bagian utara. Namun yang menjadi masalah di sini adalah Megiddo itu bukan gunung.
melainkan sebuah tanah datar. Jadi kan aneh. Yohanes mengatakan gunung Megiddo, padahal Megiddo itu bukan gunung. Gitu loh. Megiddo itu sebuah tanah datar. Dalam bahasa Inggris ada istilah plain. Megiddo is not hill or mountain gitu loh. Megiddo itu bukan mountain. Megiddo bukan mountain. Megiddo adalah tanah datar. Ini adalah Megiddo. Jadi sudah lihat itu bukan sebuah gunung, itu adalah plain, tanah datar. Nah, ini saya pernah berkunjung ke Megiddo tahun lalu, bulan Desember, tepat sebelum COVID. Nah itu, di Megiddo. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai Harmagedon, itu gunung Megiddo, itu sama saja dengan berbicara dengan kalau dalam bahasa Indonesianya gampangannya untuk memahaminya berbicara seperti Gunung Jakarta itu. Ada nggak Gunung Jakarta? Nggak ada. Karena Jakarta itu adalah sebuah tanah datar, sebuah dataran rendah. Nah, Jakarta bukan gunung. Kalau puncak itu disebut gunung. Gunung Salak itu disebut gunung. Nah, itu loh. Sama dengan Harmagedon. Har itu gunung, Megiddo itu kota Megiddo. Masalahnya Megiddo itu tanah datar bukan gunung. Nah, itu ada sesuatu hal yang cukup aneh. Itulah sebabnya kalau Anda mengerti bahasa Ibrani, Anda mengerti bahasa Yunani, di dalam salinan-salinan kuno dari Perjanjian Baru yang istilahnya menyalin Kitab Wahyu, kata har itu di dalam beberapa salinan dihilangkan oleh penyalinnya. Mungkin mereka berpikir ini Yohanes kayaknya keliru kali lah, ngapain loh, nggak ada yang namanya Gunung Megiddo. Itulah sebabnya penyalin-penyalinnya kemudian dengan sengaja membuang kata har itu sehingga yang muncul adalah cuma Magedon. Nah, gitu loh. Nah, ini justru ini yang harusnya membuat kita bertanya-tanya, apakah kita harus memahami Harmagedon ini dengan sesuatu yang hurufiah, sesuatu yang literal adanya. Nah, itu loh. Ya. Nah, untuk memahami ini, saya ingin memberikan beberapa kunci untuk menafsirkan, kunci untuk memahami. Nah, untuk kunci untuk memahami kitab Wahyu itu bagaimana sebelum nanti akhirnya kita kembali kepada Harmagedon itu sendiri. Kunci penafsiran dalam kitab Wahyu. Kunci yang pertama, ya itu loh. Anda harus tahu bahwa Wahyu adalah sebuah kitab yang punya corak sastra apokaliptik. Gini, sebelum kita melangkah lebih jauh, Alkitab itu adalah seperti sebuah perpustakaan kecil. Memang di tangan Anda itu seperti satu buku aja ya. Namun sebenarnya di dalam satu buku itu ada banyak sekali buku-buku. Dan buku-buku yang ada di dalam Alkitab kita itu coraknya macam-macam. Ada yang bercorak sejarah seperti kitab 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja. Ada yang isinya kidung-kidung atau nyanyian-nyanyian seperti Mazmur. Ada yang isinya kata-kata bijak seperti Amsal. Ada yang isinya ucapan-ucapan, khotbah-khotbah para nabi yang dikumpulkan jadi satu. Sehingga Anda bisa menjumpai seperti kitab Nabi Yesaya, kitab Nabi Mika, itu sebenarnya adalah seperti kumpulan-kumpulan dari khotbah dari para nabi. Nah, kemudian kalau kita lihat di dalam Perjanjian Baru ada yang berupa surat, seperti surat kiriman Rasul Paulus, surat kiriman Petrus, surat kiriman Yakobus. Dan untuk membaca Alkitab itu kita tidak boleh seragam. Maksudnya cara kita membaca kitab sejarah itu harus sama dengan cara membaca kitab Mazmur. Itu bukan cara pandang yang benar, bukan cara baca yang benar. Nah, jadi setiap corak sastra yang ada di dalam Alkitab itu punya cara tersendiri untuk memahaminya. Itu. Jadi cara kita membaca katakanlah kitab-kitab sejarah itu harus berbeda dengan cara kita membaca kitab-kitab Mazmur. Contoh yang saling sederhana, kalau kitab Mazmur membaca gunung-gunung bertepuk tangan, pohon-pohon bersukaria, apakah kita harus memahaminya secara harafiah? Masa ada gunung-gunung bertepuk tangan?
Masa ada pohon-pohon bersukaria secara harfiah? Nggak ada toh. Nah, jadi harus ada cara tersendiri untuk membaca hal-hal seperti ini. Nah, demikian juga ketika kita sampai kepada kitab Wahyu itu adalah sebuah kitab yang punya corak sastra apokaliptik itu namanya. Dan salah satu ciri dari sastra apokaliptik itu adalah pesan itu disampaikan dengan simbol atau lambang-lambang. Berbeda dengan surat kiriman Rasul Paulus. Kalau surat kiriman Rasul Paulus itu tuh the point. Jadi kalau Rasul Paulus ingin menyampaikan pesan tertentu itu disampaikan langsung to the point. Jadi dia tidak menggunakan lambang-lambang seperti penulis kitab Wahyu. Nah, ini yang menarik. Jadi kitab Wahyu yang corak sastranya adalah apokaliptik, itu kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari, dewasa ini, pada abad ke-21 ini, itu mirip seperti sebuah karikatur. Nah, seperti ini loh. Jadi kalau Anda membaca sebuah surat kabar atau membaca sebuah majalah, dan kemudian Anda ketemu gambar seperti ini, apakah gambar ini harus Anda pahami secara harfiah? Tentu saja tidak. Kan tidak ada yang namanya siput yang segede itu, dan kemudian ada dorong, ada orang yang bisa berdiskusi atau ngomong-ngomong sama siput itu, ah, eee, tentunya bukan ini maksudnya. Jadi gambar ini tidak boleh difahami secara harafiah. Gambar ini mengandung pesan. Jadi kalau gambar ini difahami secara harafiah, Anda mengatakan, "Oh di sana loh di Jakarta ada siput gede yang sedang didorong oleh anggota DPR," Anda dianggap seperti orang gila. Nggak ada itu. Mhm. Tapi gambar ini tidak boleh difahami secara harafiah. Gambar ini mengandung pesan. Pesannya adalah supaya KPK ini cepat di dalam menangani konsenturi, jangan mereka berlambat-lambat seperti siput. Nah, contoh yang lain. Nah, ini adalah gambar Nasaruddin. Ya. Nasaruddin itu mantan anggota Partai Demokrat yang sempat melarikan diri dan kemudian ketangkap di Kolombia. Nah, eh, jadi ini pun juga tidak boleh difahami secara harafiah gitu loh. Oh, ada burung yang berkepala manusia, nggak ada burung berkepala manusia. Tapi yang dimaksud di sini adalah kicauan Nasaruddin maksudnya ya orang yang ketangkep ini ya punya potensi untuk nerocos, untuk membocorkan banyak hal yang terjadi yang belum terbuka di hadapan umum. Jadi gambar ini mengandung pesan, gitu loh. Nah, ini juga gambar yang demikian. Jadi bukan berarti ada monster yang berwujud monyet yang sedang makan roti gede duduk di kamar tamu, bukan itu, tetapi ada makna di balik gambar-gambar ini. Nah, ini juga demikian. Nah, jadi cara terbaik untuk membaca kitab Wahyu itu adalah seperti ini. Jadi kitab Wahyu itu penuh dengan simbol-simbol. Tidak boleh dibaca secara harafiah, tidak boleh dibaca secara literal, tidak boleh dibaca secara hurufiah. Semakin kita meliteralkan, semakin kita kehilangan makna yang seharusnya. Disinilah banyak kekeliruan dari istilahnya rohaniwan-rohaniwan, khususnya mereka-mereka yang tidak terlalu mendalami kitab Wahyu, tidak terlalu mendalami studi-studi perjanjian baru. Jadi mereka mungkin hanya lihat di sana, lihat di YouTube atau lihat di apa dan kemudian disampaikan lagi tanpa memiliki pemahaman yang cukup dalam mengenai perkembangan literatur apokaliptik dari katakanlah 400 tahun sebelum Kristus sampai katakanlah 200 tahun sesudah Kristus. Itu 600 tahun itu adalah masa perkembangan literatur apokaliptik yang luar biasa sekali di Palestina. Nah, itu. Jadi kunci pertama untuk memahami kitab Wahyu adalah jangan pahami kitab Wahyu itu secara hurufiah atau secara literal. Nah, kunci yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah perhatikan bagaimana penulis kitab Wahyu menggunakan kata-kata Ibrani. Kitab Wahyu itu ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, jadi Wahyu sama seperti teks-teks perjanjian baru yang lain itu ditulis dalam bahasa Yunani. Namun yang menarik adalah Yohanes ketika menuliskan kata-kata itu
beberapa kali menyelipkan kata-kata di dalam bahasa Ibrani. Nah, contohnya adalah kata Bileam, kata Isabel. Kata Bileam, Isabel yang disebutkan di dalam Wahyu pasal 2 sudah pasti tidak boleh difahami secara harafiah. Dalam pengertian bahwa Bileam yang ditulis di sana itu adalah Bileam yang pernah hidup di dalam perjanjian lama, kemudian bangkit dari kubur dan hidup lagi. Isabel, ratu yang sangat jahat, yang menjadi musuh bebuyutan Elia, yang kemudian bangkit lagi pada zaman Yohanes atau pada akhir zaman, bukan itu maksudnya. Nah, jadi Bileam atau Isabel itu sudah mati ratusan tahun sebelum kitab Wahyu ditulis. Jadi ketika Yohanes menyebut Isabel, ketika Yohanes menyebut Bileam, yang dia maksudkan di sini adalah bahwa Bileam dan Isabel ini adalah figur-figur simbolis. Figur-figur simbolis. Figur-figur yang melambangkan sesuatu. Apa yang dilambangkan? Yang dilambangkan adalah para pengajar sesat. Nah, jadi saudara perhatikan, di sini setiap kali kata Ibrani dimunculkan, Yohanes memberikan kunci. Jangan pahami secara harafiah. Nah, nanti kalau saudara membaca di dalam Wahyu pasal 11 juga akan ketemu dengan kata-kata Yesus. Nah, Yesus disalibkan di sebuah tempat. Namun tempatnya bukan Yerusalem, tapi tempat itu dikaitkan dengan Sodom dan Mesir. Yesus tidak disalibkan di Sodom, Yesus tidak disalibkan di Mesir. Nah, itu loh. Jadi menarik sekali. Apakah Yohanes keliru? Yang enggak, bukan keliru. Memang dia sengaja buat demikian. Dengan tujuannya apa? Supaya para pembacanya tidak memahaminya secara harafiah. Karena Yohanes tahu persis semua orang tahu bahwa Yesus disalibkan di Yerusalem, bukan di Sodom atau di Mesir. Itu loh. Nah, jadi sekali lagi, hal yang ini, jadi Bileam, Isabel adalah kata-kata di dalam bahasa Ibrani, dan setiap kali kata-kata dalam bahasa Ibrani itu muncul, kita mendapatkan semacam warning, jangan pahami secara harafiah. Hal yang sama juga nanti harus kita terapkan ketika kita ketemu dengan Armageddon. Armageddon kan kata dalam bahasa Ibrani, seperti Bileam, Isabel. Kalau Bileam, Isabel tidak boleh difahami secara harafiah, maka Armageddon pun tidak boleh difahami secara harafiah. Contoh yang lain, Babylon. Dalam kitab Wahyu hampir pasti menunjuk pada kekaisaran Roma. Jadi Babylon itu melambangkan sesuatu. Jika Babylon itu sesuatu yang berasal dari bahasa Ibrani. Babylon lama itu sudah hancur di tangan Kores. Nah, itu loh. Jadi Babylon di dalam kitab Wahyu melambangkan kekaisaran Roma. Kata dalam bahasa Ibrani tidak ditafsirkan secara harafiah, melambangkan sesuatu. Dan jikalau demikian adanya, maka Harmagedon pun harus ditafsir secara kiasan atau secara simbolis juga. Gitu loh. Nah, jadi kita sudah ketemu dua kunci ini. Dan pada akhirnya kita sampai pada hal yang ketiga. Kalau kita sudah mengerti kunci-kunci ini, maka pertanyaannya adalah kalau memang betul Harmagedon tidak boleh ditafsirkan secara harafiah, tetapi ditafsirkan secara simbolis, Harmagedon itu simbol atau kiasan atau lambang apa? Nah, itu loh. Nah, untuk memahami hal ini, maka kita harus tahu bagaimana kata Megiddo, kata Megiddo itu dipakai di dalam perjanjian lama. Nah, paling tidak ada 4 pemakaian Megiddo di dalam perjanjian lama, tapi di sini saya akan menyebut 3 di antaranya. Yang pertama, kita melihat di dalam Hakim-Hakim 5 ayat 19. Di Megiddo adalah sebuah tempat di mana musuh-musuh Israel, musuh-musuh umat Allah itu dikalahkan. Deborah dan Barak sedang berperang melawan Sisera. Dan kemudian bagaimana Tuhan mengirimkan hujan yang cukup deras sehingga kereta-kereta Sisera itu terperangkap di dalam lumpur. Anda bisa membaca di dalam Hakim-Hakim 5 ayat 19. Dan kita melihat bahwa pada akhirnya musuh-musuh dari umat Allah, musuh-musuh dari Israel itu kalah.
Megiddo adalah sebuah tempat kehancuran dari musuh-musuh umat Allah. Itu pemakaian yang pertama di dalam Perjanjian Lama. Megiddo adalah sebuah tempat di mana musuh-musuh umat Allah mengalami kehancuran. Nah, referensi Perjanjian Lama yang lain kita bisa lihat di dalam 2 Tawarik 35 ayat 20 sampai 24. Nah, kalau kita lihat di dalam bagian ini, kita bertemu episode dari Raja Yosia yang terbunuh di sana, padahal dia sudah diperingatkan. Namun dia tidak mendengar peringatan dari firman Allah. Yosia tidak memperhatikan baik-baik firman Allah. Sebagai akibatnya adalah dia berjumpa dengan kehancuran, dia berjumpa dengan kebinasaan. Nah, ini pemakaian yang kedua dari kata Megiddo di dalam Perjanjian Lama. Jadi yang pertama tadi dalam episode Hakim-Hakim kita melihat Megiddo adalah sebuah tempat di mana musuh-musuh umat Allah mengalami kehancuran. Di dalam episode ini kita melihat Megiddo adalah sebuah tempat di mana mereka-mereka yang tidak mendengar firman Allah, tidak memperhatikan firman Allah, itu berjumpa dengan kebinasaan atau kehancuran. Dan yang ini kita lihat ya, itu saya tadi tidak sengaja tidak membacanya. Nah, tapi kalau kita mau membaca, kita bisa membaca di dalam 2 Tawarik 35, 20 sampai 24 mungkin secara cepat bisa kita baca. Kemudian daripada semua itu setelah Yosia memperbaiki rumah Tuhan, majulah Neko raja Mesir hendak berperang ke di Karkemis di tepi sungai Efrat. Yosia keluar menghadapinya, ia mengirim utusan kepada Yosia dengan pesan, apakah urusanmu dengan aku Raja Yehuda? Saat ini aku tidak datang melawan engkau, tetapi melawan keluarga raja yang sedang kuperangi. Allah memerintahkan aku supaya segera bertindak, hentikanlah niatmu menentang Allah yang menyertai aku, supaya engkau jangan dimusnahkannya. Tetapi Yosia tidak berpaling daripadanya, melainkan menyamar untuk berperang melawan dia. Ia tidak mengindahkan kata-kata Neko, perhatikan kata-kata itu, yang merupakan pesan Allah. Lalu berperang di lembah Megiddo. Ingat ini, lembah Megiddo, bukan gunung Megiddo. Maka pemanah-pemanah menembaki Raja Yosia dan Raja berseru kepada orang-orangnya bahwa aku dari sini karena aku luka parah. Orang-orangnya mengangkutnya dengan kereta cadangannya lalu membawanya ke Yerusalem, kemudian matilah ia dikuburkan di pekuburan nenek moyangnya. Seluruh Yehuda dan Yerusalem berkabung karena Yosia. Nah, ini terlihat Yosia adalah gambaran dari pribadi yang tidak mengindahkan firman Allah, pesan Allah ayat 22. Akhirnya Yosia berjumpa dengan kebinasaan. Itu pemakaian yang kedua dari kata Megiddo. Pemakaian yang ketiga dari kata Megiddo kita jumpai di dalam Zakaria 12 ayat 9 sampai 12. Dan di sana dikata Zakaria 12 ayat 9 sampai 12 mengumumkan kemenangan akan datang dari Allah. Dan Megiddo menjadi tempat pemusnahan dari bangsa-bangsa yang tidak berkenan di hadapan Allah. Nah, jadi di dalam Zakaria 12 ayat 9 sampai 12 itu ada gambaran Megiddo itu adalah sebuah tempat di mana bangsa-bangsa katakanlah akan dikumpulkan dan kemudian mereka akan berjumpa dengan kebinasaan oleh karena menentang Allah. Lihat ini referensi-referensi di dalam Perjanjian Lama. Referensi yang pertama dari Hakim-Hakim. Referensi yang kedua dari 2 Tawarik. Referensi yang ketiga dari Zakaria. Dan kalau kita gabungkan referensi-referensi Perjanjian Lama ini, dan saya yakin inilah yang ada di dalam gambaran pemikiran Yohanes ketika dia menuliskan kitab Wahyu. Karena kita tahu persis kitab Wahyu itu syarat dengan gambaran-gambaran yang ada dalam Perjanjian Lama. Maka bila kita gabungkan referensi-referensi Perjanjian Lama yang ada di Hakim-Hakim, yang ada di 2 Tawarik, yang ada di dalam kitab Zakaria, maka kita akan mendapat gambaran bahwa Harmagedon itu merupakan kiasan atau lambang bagi runtuhnya pihak-pihak yang melawan Allah. Seperti yang kita lihat dalam Zakaria pasal 12, bangsa-bangsa melawan Allah, dihancurkan oleh Allah. Gambaran kehancuran atau keruntuhan dari pihak-pihak yang tidak mendengar firman Allah.
mereka yang tidak mendengar firman Allah, mereka yang tidak memperhatikan firman Allah, akan berjumpa dengan kehancuran. Dan berakhirnya mereka-mereka yang melawan umat Allah juga akan berhadapan dengan kehancuran. Nah, pesan ini sangat-sangat kuat sekali bagi komunitas orang-orang Kristen abad pertama. Karena ada kekuatan yang melawan mereka sebagai kumpulan umat Allah. Apa itu? Ya kekuatan-kekuatan kekaisaran Romawi. Kekuatan-kekuatan kekaisaran Romawi yang melawan bukan hanya mereka sebagai umat Allah, tapi melawan juga Allah. Karena kaisar-kaisar Romawi menuntut dirinya disebut sebagai Tuhan dan Allah. Jadi dikatakan bahwa mereka yang melawan umat Allah, yang mereka melawan Allah akan berjumpa dengan kehancuran. Dan juga mereka-mereka yang tidak mendengar firman Allah. Tentu saja ada kumpulan-kumpulan orang-orang percaya yang tidak mendengar baik-baik firman Allah. Sehingga pada akhirnya mereka mengambil langkah kompromi seperti yang kita jumpai di dalam peringatan yang disampaikan oleh Yohanes kepada gereja-gereja di Asia Kecil sebagaimana terekam di dalam Wahyu 2 dan 3. Mereka-mereka yang tidak mendengarkan firman Allah dengan baik-baik akan berjumpa dengan kehancuran. Jadi itulah sebenarnya kata Harmagedon. Bagi saya kata Harmagedon itu tidak harus dipahami secara harafiah. Akan ada perang nuklir, akan ada perang dunia ketiga yang terfokus dikatakanlah di Israel sana, sebagaimana seperti saudara pahami di dalam seminar-seminar akhir zaman yang cukup populer. Megiddo itu kecil saudara sekalian, nggak gede. Kalau katakanlah seluruh bangsa mau kumpul di sana, itu nggak iso nampung ya. Nah, mereka yang pernah ke Israel tahu Megiddo itu sebenarnya nggak terlalu gede gitu loh. Nah, jadi rasa-rasanya kalau dikatakan semua bangsa dari seluruh dunia akan kumpul di sana, ya nggak cukup kalau kita pahami seperti itu secara harafiah. Tapi saya tidak memahaminya secara harafiah. Yang saya maksudkan di sini Harmagedon itu adalah sebuah gambaran simbolis bahwa semua pribadi yang melawan Allah, melawan umat Allah, tidak mendengar firman Allah, itu pada akhirnya akan berjumpa dengan keruntuhan atau kebinasaan. Pokoknya ending mereka nggak enak itu. Mereka akan berakhir dengan sad ending. Seperti yang kita lihat ini contoh beberapa nasib dari pribadi-pribadi yang sepanjang umurnya. Ada orang-orang yang sepanjang umur hidupnya, jadi kebanyakan dari hidupnya itu dipakai untuk melawan Allah. Contohnya orang yang namanya Robert Ingersoll. Jadi di ujung dari hidupnya, ini saya ambil dari sebuah buku yang judulnya Suara-suara dari Tepi Kekekalan. Maksudnya ini adalah suara-suara dari orang-orang yang hampir mati. Kata-kata terakhir yang muncul dari mereka itu apa? Robert Ingersoll mengatakan, "Oh Allah, jika Allah itu ada, selamatkan jiwaku. Jika jiwa itu ada dari neraka, jika neraka itu ada." Sudah lihat di sini. Mereka yang melawan Allah berjumpa dengan sesuatu yang tidak baik. Robert Ingersoll mengatakan, "Oh Allah, jika Allah itu ada, selamatkan jiwaku." Endingnya itu nggak enak. Endingnya itu bukan happy ending. Beda nanti kalau saudara punya kesempatan, saudara bisa baca buku yang berjudul Suara-suara dari Tepi Kekekalan. Suara-suara dari orang-orang Kristen. Seperti Dwight L. Moody. Ketika hampir mati itu seperti apa. Yang dia lihat adalah gambaran yang luar biasa indah. Sementara yang kita lihat di dalam diri Robert Ingersoll ini adalah gambaran-gambaran yang kelihatannya mengerikan. Contoh yang lain lagi, Sir Thomas Scott. Dia di ujung dari hidupnya dia mengatakan, "Hingga detik ini aku pikir tak ada Allah dan tak ada pula neraka. Kini aku tahu dan merasa bahwa keduanya ada dan saya terjerumus dalam penghukuman kekal oleh penghakiman yang adil dari Yang Maha Kuasa." Nah, ini yang dikatakan oleh Sir Thomas Scott, ateis yang tidak percaya Allah. Pada akhir hidupnya, pada akhirnya dia harus mengakui bahwa apa yang diyakini itu tidak benar. Kan sesuatu yang tidak baik, hidupnya tidak berakhir dengan happy ending. Ini contoh yang lain lagi, Voltaire,
pemikir politik yang hebat. Pada ujung dari hidupnya, dia dikenal juga sebagai seorang yang anti Allah. Dia mengatakan, saya ditinggalkan oleh Allah dan manusia. Saya ditinggalkan oleh Allah dan manusia. Dia betul-betul merasa sendiri ketika harus melewati kekekalan. Ending yang gak enak, bukan? Lihat ini, orang yang melawan Allah, endingnya gak enak. Itulah Harmagedon bagi diri orang itu. Nah, kita juga berjumpa dengan katakanlah bangsa-bangsa yang pernah punya sebuah sistem yang melawan Allah, melawan umat Allah. Contohnya komunisme yang ada di Rusia, yang dibangun oleh seorang yang bernama Lenin, yang kelihatannya begitu gagah dan dikdaya. Setelah Perang Dunia Kedua, kita melihat kekuatan yang luar biasa dari kubu komunis. Secara militer mereka kuat, mereka membentuk sebuah pakta di Eropa yang disebut dengan Pakta Warsawa untuk menyaingi NATO. Nah, itu sangat-sangat kuat sekali. Orang tidak pernah berpikir bahwa komunisme di Rusia itu pada akhirnya bisa tumbang. Pada tahun 1990 kita melihat bahwa pada akhirnya patung yang dulu sangat diagung-agungkan, patung yang dulu sangat dihormati, patung dari Lenin itu dirobohkan pada tahun 1990. Kita melihat bahwa mereka yang melawan Allah, mereka yang melawan umat Allah itu tidak akan tahan berdiri. Mereka hanya akan berdiri untuk beberapa waktu lamanya. Tapi suatu hari nanti mereka akan berhadapan dengan Harmagedon mereka. Jadi sekali lagi sebelum saya akhiri, Harmagedon di dalam pemahaman saya tidak harus difahami secara harafiah. Harmagedon adalah sebuah gambaran, kiasan, gambaran simbolis. Gambaran simbolis dari apa? Ya, gambaran simbolis dari kehancuran yang akan dihadapi oleh bangsa-bangsa yang melawan Allah, melawan umat Allah, pribadi-pribadi yang tidak mendengar firman Allah. Dan itulah inti dari pelajaran kita pada hari ini. Dan saya